Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Ashfiati, mahasiswi semester 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah IPS MISD yang diampu oleh Bapak Dr. Takidin MPD dan Ibu Anis Puadah MPDI. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang keterampilan berkomunikasi, jenis-jenis keterampilan berkomunikasi, manfaat berkomunikasi, serta cara berkomunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Komunikasi juga tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran terjadi akibat adanya komunikasi. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan menyampaikan pesan secara efektif sehingga maksud dari pesan dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh lawan bicara atau penerima pesan. Keterampilan komunikasi ini sangat penting dalam berbagai aspek di kehidupan, baik itu dalam lingkungan kerja, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Dalam keterampilan komunikasi juga diperlukan dalam pembelajaran IPS agar dapat menjadikan peserta didik itu sebagai individu yang bersikap dewasa, di mana kedewasaan tersebut ditandai dengan mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Oleh karena itu, peserta didik juga perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya dengan jelas, efektif, dan kreatif. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan atau oral communication, yaitu kemampuan menyampaikan pesan secara verbal, seperti berbicara, presentasi, atau diskusi. Yang kedua, komunikasi tulisan atau written communication, yaitu kemampuan menyampaikan pesan melalui tulisan, seperti email, laporan, atau artikel. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, yaitu kemampuan menyampaikan pesan tanpa kata-kata yang meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan gerakan tangan. Yang keempat, komunikasi visual, yaitu kemampuan menyampaikan pesan melalui gambar, simbol, grafik, atau media visual lainnya. Dan yang terakhir, mendengarkan aktif, yaitu kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami, dan menanggapi pesan secara tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat keterampilan komunikasi siswa. Di sini terdiri dari 4, yaitu mempermudah siswa untuk berdiskusi, mempermudah untuk mencari informasi, mempercepat mengevaluasi data, melancarkan membuat hasil kerja atau laporan. Selanjutnya, cara berkomunikasi yang efektif, yaitu dengan cara melihat lawan bicara kita, suaranya terdengar jelas, kemudian ekspresi wajah kita yang menyenangkan. Kemudian ketika kita berbicara menggunakan bahasa yang baik. Yang terakhir, pembicaraan itu mudah dimengerti, singkat, dan jelas. Kesimpulan daripada materi ini, komunikasi merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Keterampilan berkomunikasi yang efektif mencakup komunikasi lisan, tulisan, nonverbal, visual, dan mendengarkan aktif. Keterampilan ini juga penting untuk membantu individu mengekspresikan pemahaman dan perasaan dengan baik, terutama dalam konteks pembelajaran IPS yang mendorong peserta didik untuk berinteraksi secara dewasa. Oleh karena itu, peserta didik juga perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya dengan jelas, efektif, dan kreatif.